pintunya. Bentar. Iya, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah ibu baik. Alhamdulillah. Sekarang diantar sama siapa sih? Sama mama Sama mama. Sekarang mamanya di mana? ke pasar dulu, nanti dijemput lagi ke Ke pasar dulu, nanti dijemput lagi. Saya nunggu mungkin ya, nunggu kamu di sini, berarti mamanya ke pasar dulu. Ini kadang-kadang keluarnya ada apa nih, Dek? begini bu, kan waktu itu tuh haid. Nah pas pertama haid itu kan sempat teratur gitu si haidnya, tapi sekarang haidnya itu jadi tidak teratur gitu, sama ada keputihan, gatal juga waktu ada keputihan itu. Oh, jadi 2 bulan terakhir ini memang belum menstruasi, tapi sebelum-sebelumnya mah normal ya, Iya. siklusnya gitu. Terus juga Adek merasa pusing tidak? Iya, Pusing lemas? iya sama lemes juga. Iya, jadi pusing, lemas, menstruasinya udah nggak dari 2 bulan yang lalu, terus juga ada keputihan, gatal, seperti itu. Iya, baik. Nah, sebelumnya untuk Adek sendiri, udah pernah berkunjung kemarin? Belum gitu. Belum, berarti ini kunjungan yang pertama ya? Ya, jadi belum kenal ya sama ibu? Ya belum. Ya boleh ya, kenalan dulu. Kenalkan ya deh, nama Ibu Fian. Nah, ibu itu bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Nah, terkait keluhan-keluhan yang ada sampaikan tadi ya, kan tadi ada bilang udah nggak haid, udah nggak mens 2 bulan yang lalu, terus juga ada lemesnya, ada pusing, terus juga ada keputihan. Nah, terkait keluhan Adi, pasti kan Adi pengen tahu nih alasannya kenapa. Nah, nanti itu ada beberapa data yang memang harus ibu ambil, dan juga ada beberapa pemeriksaan yang harus Adi jalani agar kita tuh lebih tahu nih alasannya, alasan dari keluhan-keluhan yang Anda rasakan itu kenapa. Nah, untuk pengalian datanya itu nanti ada pertanyaan yang harus ada jawab. Nanti ada pelan-pelan aja ya jawabnya. Misalkan kalau ada yang merasa bingung nih, boleh nanti ditanya aja langsung sama ibu, biar ada yang juga ngerti gitu dan bisa jawabnya. Nah, misalkan kan nanti ada beberapa pertanyaan yang sedikit sensitif ya. Nah, misalkan kalau ada masih bingung nih jawabnya, nah boleh nanti misalkan kayak belum tahu nih jawabannya apa atau masih bingung, bisa simpan dulu aja jawabannya, nanti kita dijawab di akhir aja di akhir sesi. Nah, untuk sesi anamnesis atau tanya jawabnya itu sekitar 30 menit saja, dan untuk pemeriksaan fisik dari mulai kepala sampai kaki, maksudnya itu di daerah kelaminnya, di daerah vagina kan, karena ada tadi bilang ada keluhan keputihan dan mensnya, nanti ibu periksa untuk di daerah kelamin dan vaginanya itu sekitar 30 menit juga, jadi totalnya kurang lebih sekitar 1 jam aja. Nah, apakah ada bersedia? Bersedia ya? Iya, baik. Nah, sebelum dimulai nih, sebelum ke tahap lebih lanjut, kira-kira gimana nih perasaannya sekarang? Ini perasaannya itu Deg-degan? iya deg-degan juga, terus sama apa tadi gitu ibu, nanti diperiksa aku gitu. Oh iya, tenang aja ya, nggak usah takut. Anggap aja ibu temennya gitu, santai aja ngobrolnya ya, nggak usah ragu-ragu gitu. Biar lebih tenang lagi, mungkin bisa ya tarik nafas dulu, coba hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Nah, udah lebih tenang belum sekarang? Udah. Oke, tadi kan ibu udah nih perkenalan. Nah, sekarang boleh sebutin ya namanya. Ini dengan Desya apa? Keisha itu Dengan Keisha. Keisha usianya berapa tahun? 15 tahun. 15 tahun. Iya, untuk 15 tahun itu berarti kelas berapa ya? Kelas 10. Kelas 10 SMA ya, Iya. berarti ya. Oh, berarti baru masuk di tahun kemarin dong ya? Iya. Iya, selamat ya. Iya, sama di Keisha usianya 15 tahun. Untuk alamat rumahnya di mana? Jalan Sederhana nomor 2. Oh, di Jalan Sederhana ya. Berarti dekat ya dari sini? Iya deket. Oh, sering lewat gitu ke sini? Iya. Iya. Nah, untuk Keisha sendiri anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Berarti bungsu. Iya. Ya, untuk kakaknya? Kakaknya Laki-laki perempuan? laki-laki. Laki-laki. Sekarang kakaknya lagi kuliah? Iya
kuliah. Oh kuliah, iya. Tadi kan Keisha bilang ya keluhannya tuh belum mens 2 bulan ya, sama 2 bulan, lalu juga ada keputihan. Nah kira-kira Keisha masih ingat gak pertama kali Keisha menstruasi itu di usia berapa tahun? 14 tahun. Oh di 14 tahun, ya berarti baru 1 tahun ya untuk menstruasinya. Nah waktu di awal-awal menstruasi nih, apakah siklusnya atau tiap bulannya itu selalu menstruasi? Iya, lancar tiap bulan gitu. Oh, lancar, berarti baru akhir-akhir ini ya menstruasinya kurang lancar itu. Iya. Nah, biasanya itu untuk setiap menstruasi nih dari awal menstruasi sampai sekarang, Keisha suka merasakan keluhan nggak sama menstruasinya? Paling pas 2 hari pertama sakit gitu, tapi masih bisa ditahan. Berarti yang cuma sakit gitu ya di 2 hari pertama men. Berarti apakah mengganggu aktivitas Keisha? Enggak, Oh enggak, berarti masih normal. Iya. Dan biasanya untuk Keisha sendiri ganti pembalut itu berapa kali? Kalau dalam sehari? 3 kali. Berarti biasanya dalam ganti pembalut itu Keisha kayak nunggu banyak atau gimana alasan ganti pembalut itu? Kan mau berangkat sekolah terus ganti, terus waktu istirahat di sekolah kan istirahat jam 12. Nah terus kan pulang tuh sore ya jam 4, jam setengah 5, jam 5-an lah jadi sampai rumah. Nah jam 5 tuh mandi kayak gitu, ganti baru. Nah paginya baru itu ganti lagi. Jadi emang ganti ada jadwalnya gitu ya gantinya. Ya, dan biasanya nih untuk 1 kali menstruasi gitu ya tiap bulannya biasanya berapa lama untuk menstruasinya? 6 hari. 6 hari. 6 hari. Itu kurang menstruasinya 6 hari. Nah tadi kan Keisha bilang nih udah 2 bulan nggak menstruasi. Nah kira-kira masih ingat nggak hari pertama menstruasi yang terakhir kali itu kira-kira di tanggal berapa? Itu bulan Februari ya Bu, kira-kira kisaran karena awal jadi kisaran tanggal 7. Juli ya berarti untuk hari pertama mens terakhir kali dari 2 bulan yang lalu itu di bulan Februari tanggal 7 ya. Iya. Nah tadi kan selain ada keluhan menstruasi nih ada keputihan juga ya. Nah untuk keputihannya Keisha kira-kira pernah merhatiin nggak itu warnanya itu seperti apa? Warnanya biasa kayak keputihan biasa, cuma gatel. Cuman gatal aja. Jadi setiap keputihannya keluar gitu kayaknya tuh kayak rasa gatal gitu ya. Nah terus untuk jumlahnya kira-kira banyak nggak keputihan? Pasti pada terlalu banyak. Ya tapi selalu apa ya setiap hari itu ada gitu ya. Nah untuk keputihannya sendiri kira-kira bau nggak? Yang dicium sama Enggak. oh iya berarti untuk keputihannya tidak ya hanya gatal saja gitu ya untuk keluhan keputihan. Iya. Nah dari Keisha nih dari kecil sampai sekarang Keisha pernah tidak mengalami atau sedang mengalami satu penyakit? Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Kalau sakit juga kalian sakit biasa kan? Kayak apa sakitnya biasanya? Demam kayak gitu kalau tidak. Demam baru. Nah, nanti untuk seperti diabetes, lalu asma dari Keisha sendiri berarti tidak ada ya? Tidak ada. Ya berarti alhamdulillah ya sehat. Nah lalu untuk keluarga Keisha nih gimana sekarang kondisi keadaannya? Sehat alhamdulillah? Iya sehat alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah ya sehat. Nanti sekarang tinggal sama siapa aja di rumah? Sama orang tua. Orang tua aja. Nah selama Keisha dari kecil sampai sekarang Keisha selalu bareng ya sama ayah sama mamanya gitu. Nah Keisha pernah tahu nggak atau pernah ngeliat gitu mamanya kayak lagi sakit, ayahnya lagi sakit. Nah kira-kira tahu nggak Keisha sakitnya itu apa? Sama paling demam kalau kecapean kayak gitu. Berarti nggak ada yang sakit yang kayak tensi yang kayak gitu.
gitu. Nah kalau untuk kakek nenek sendiri gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat juga sekarang. Alhamdulillah sehat. Oh, berarti rumahnya terpisah gitu ya dari kakek nenek. Nah untuk kakek nenek sendiri gimana? Apakah Kesha tahu atau nenek kakek pernah mengalami suatu penyakit gitu? Apalagi kan di usia yang rentan gitu ya, biasanya gampang nggak kakek. Paling nenek sih mati kayak gitu. Oh, nah gitu. Nenek dari kapan kakak? Kurang tahu gitu. Tapi cuma Kesha tahunya Anda rematik gitu ya, tapi memang sudah diobati sebelumnya. Iya. Lalu untuk Kesha sendiri nih dari kecil sampai besar pasti pernah imunisasi kan? Nah untuk Kesha sendiri tahu nggak imunisasi itu apa? Sendiri itu kan Iya betul. Jadi imunisasi itu kayak ngasih kekebalan tubuh gitu ya buat kita yang dapatnya. Nah Kesha sendiri pernah nggak waktu kecil atau terakhir beberapa bulan ini atau tahun kemarin itu pernah di imunisasi nggak? seingat Kesha ya Bu, pada waktu kecil pernah di imunisasi kedot, terus hepatitis B yang kayak gitu. Udah sih ingat video aja. Jadi waktu kecil gitu ya. Berapa bulan terakhir ini berarti apakah udah pernah di imunisasi lagi atau belum? Aduh, vaksinasi COVID. Vaksinasi COVID aja gitu ya. Nah untuk setelah menggunakan vaksin ya vaksin COVID gitu, kira-kira Kesha pernah ada keluhan nggak setelah pakai vaksin itu? Enggak sih, paling berbekas aja. Paling nggak ada keluhan-keluhan yang sampai berlebih gitu ya. Iya. Nah untuk makan dan minum, nah untuk Kesha sendiri dalam satu hari itu biasanya makan berapa kali? Tergantung sih sesuai mood. Sesuai menurut itu. Jadi makannya yang sampai 2 kali sehari, 3 kali, apakah tahu nggak kira-kira? Seringnya sih 2 kali. 3 kali juga sering. Oh jadi kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu ya. Nah biasanya kalau dalam satu hari makan, pasti kan misalnya kalau 3 kali, berarti kan ada porsi-porsinya tuh. Nah biasanya kalau satu kali makan itu biasanya yang ada di piring Kesha itu apa aja? Biasanya itu nasi. Nah nasinya tuh kadang setengah centong, kadang 1 centong. Terus ada sayur. Nah kan karena Kesha suka brokoli Bu, jadi pakai brokoli. Terus ada tahu sama ada ikannya juga gitu, atau telur. Oh, iya. Nah jadi dalam satu makan itu biasanya ada nasi, terus juga ada ikannya, tadi tempe, tahu, ada sayur-sayurannya juga gitu. Yang untuk Kesha nih, kira-kira ada nggak makanan-makanan yang Kesha itu nggak boleh makan gitu? Atau entah itu alergi atau misalkan Kesha-nya nggak suka? Nggak ada sih, semuanya Suka. Karena selain makan nih, pasti kan anak mudanya zaman sekarang tuh suka jalan-jalan cemilan-cemilan gitu. Nah untuk Kesha sendiri suka nggak cemilan-cemilan? suka banget. Biasanya apa aja tuh kalau cemilannya? Paling ya namanya juga anak sekolah ya, suka pulang sekolah tuh suka nongkrong bareng temen gitu, beli seblak kayak gitu, atau ngebahas bareng kayak gitu. Jadi sering pulang sekolah tuh kayak bareng sama temennya gitu ya, diajak nyeblak, bakso gitu. Nah itu juga sih dulu sering gitu ya, kayak gitu waktu muda. Nah biasanya nih untuk cemilan sendiri, tapi kan suka seblak, suka bakso gitu ya, makan-makanan di luar makanan yang memang sehari-hari dimakan. Biasanya tuh berapa kali ya kayaknya. ya, apakah konsumsinya itu sering seperti itu? Enggak juga sih, nggak tiap hari gitu. Paling kalau misalkan karena ini lagi sahur ya, dan jadi jarang jajan juga, suka makan makanan yang di rumah gitu. Nah terakhir makan jam berapa kalau yang boleh tahu? Tadi pagi, Tadi pagi jam berapa kira-kira? jam 6. Jam 6.
karena lagi haid. Oh, haid ya. Nah untuk Keisha nih tadi kan makanan udah ya. Nah sekarang minum nih. Biasanya Keisha minum berapa kali sehari? Minum itu 4 kali sehari. 4 kali sehari. Nah biasanya Keisha kalau minum itu suka pakai gelas atau pakai botol? Pakai botol. Pakai botol gitu. Nah berarti ukurannya berapa tuh? Misalkan dalam satu botol Botol yang Tupperware 500 ml. Oh, yang 500 ml gitu ya. Yang rutin gitu ya untuk minum itu. Dan mungkin ada itu kayak untuk jenis minumannya gitu yang sering diminum tuh apa? Air putih sih. Iya. Nah untuk dari minumnya sendiri berarti Keisha itu lebih suka air putih gitu ya. Nah untuk minuman-minuman yang lainnya apakah dikonsumsi juga? Ya, Dikonsumsi dalam jumlah yang bagaimana? juga banyak sih, paling 1 cup gitu. Itu berarti jarang gitu ya? Ya, jarang. Iya, lalu untuk Keisha sendiri udah pernah ditimbang berat badan untuk akhir-akhir ini? Udah. Udah, kalau ibu boleh tahu berat badannya berapa? Waktu terakhir kali dicek? 55. Kalau 55. Nah berarti selama ini kalau Keisha suka ngecek, kira-kira berat badan Keisha itu cenderung sering turun atau naik? Akhir-akhir ini turun sih. Kalau untuk berat badannya turun gitu ya. Turun. Nah lalu untuk Keisha sendiri ini terkait berat badan gitu yang tadi Keisha awalnya itu 65 terus ada penurunan. Nah pandangan Keisha terhadap tubuh Keisha itu seperti apa? Kalau menurut Keisha segini itu gendut sih Bu. Jadi karena kan teman-teman yang lain itu pada kecil-kecil ya, sedangkan aku kayak kok aku besar banget gitu. Tapi dengan pemikiran Keisha yang seperti itu, apakah Keisha kayak bersyukur dengan apa yang Keisha ada sekarang? Iya, bersyukur sih ada, tapi kadang suka insecure juga lihat orang lain kayak gitu. Iya, oke, ibu mengerti. Terkait berat badan sendiri yang tadi katanya Keisha insecure gitu ya sama temen-temennya. Nah, Keisha pernah ada kepikiran atau pernah tidak terkait obat pelangsing gitu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau menurunin berat badan ya jangan sampai minum obat pelangsing gitu ya. Iya. Iya, lalu untuk buang air besar, biasanya berapa kali sehari? 3 hari 1 kali. 3 hari 1 kali untuk buang air besar ini ya. Apakah ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada keluhan. Berarti untuk terakhir kali buang air besar itu kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu gitu ya. Oke, untuk buang air kecilnya sendiri nih biasanya dalam 1 hari itu berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali sehari untuk buang air kecilnya. Nah untuk buang air kecilnya apakah ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada keluhan. Nah untuk mandi sendiri biasanya Keisha itu berapa kali mandi? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nah untuk keramasnya? Keramasnya itu 2 hari sekali. 2 hari sekali juga. Lalu untuk gosok gigi nih biasanya dalam 1 hari itu Keisha berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dan waktunya itu biasanya kapan aja sih kalau gosok gigi? Pagi waktu habis sarapan, terus sore setelah mandi, terus pas mau tidur. Rutin gitu ya selama tiap hari 3 kali gitu untuk gosok gigi. Dan biasanya ini untuk ganti pakaian lalu juga pakaian dalam biasanya berapa kali untuk Keisha? 2 kali. 2 kali. Nah untuk waktunya biasanya Pagi dan sore. pagi dan sore ya. Nah untuk
tidur nih, Keisha biasanya tidur dalam sehari itu berapa kali tidur? Hmm, kadang kalau misalkan waktu luang siang suka tidur malam paling. Berarti kalau untuk tidur siang itu jarang gitu ya. Iya. Nah untuk biasanya nih untuk tidur biasanya dimulai dari jam berapa kalau buat Keisha? Di jam 10 Dari jam 10 lalu bangunnya biasanya bangun jam 5. Nah, lalu untuk siang sendiri berarti karena alasannya apa? Misalkan kalau nggak tidur Sekolah. karena sekolah ya. Nah iya untuk pandangan Keisha nih terkait rumah itu seperti apa? Tadi kan Keisha bilang nih Keisha tinggal sama mama, tinggal sama ayah, sama kakak. Nah pandangan pendapat Keisha terkait lingkungan rumah itu seperti apa? Eh, yang sekarang dialami gitu. Iya. Yang dialami sekarang ya biasa kayak rumah tuh ya gitu tempat kumpul keluarga, ngobrol, terus intinya tempat cerita-cerita kayak gitu, terus juga tempat pulang rumah itu. Iya berarti pandangan Keisha terkait rumah ini, Keisha pengen rumah itu jadi tempat pulang, tempat cerita gitu ya. Nah dari Keisha nih, apakah Keisha sudah mendapatkan harapan terkait rumah dari pandangan yang Keisha tadi sebutkan? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah Keisha di rumah biasanya tinggal sama siapa? Sama mama. Sama mama. Nah biasanya kalau sama mama ngapain aja sih di rumah? Paling cerita-cerita, terus bantuin masak kayak gitu. Nah biasanya nih kalau cerita-ceritanya biasanya apa aja sih yang suka diceritain ke mama? Misalnya nih aku hari ini mengalami hal baru, jadi diceritakan. Terus misalkan lagi berantem sama teman diceritain juga kayak gitu. Oh, jadi Keisha ini pribadi yang terbuka gitu ya sama mamanya. Jadi kalau ada permasalahan langsung diceritain gitu sama mamanya. Nah untuk sama kakak sendiri gimana nih hubungannya? Karena kan cowok yang ada di rumah juga ya paling cuma sekedar ketemu aja gitu. Oh, ketemu tapi dekat gitu sama kakak? Enggak juga. Nggak terlalu ya. Iya baik. Nah untuk Keisha sendiri, apakah Keisha merasa nyaman saat di rumah? Ada kadang nyaman kadang enggak gitu. Nah misalkan kalau enggaknya itu alasannya kenapa? Biasanya kalau nggak nyaman. Kan aku tuh sendirian di rumah karena cuma sepi gitu, terus kadang juga suka apa sih kayak pengen lu kayak teman-teman yang lain bisa main apa gitu, tapi kan suka kadang nggak boleh gitu. Ya, nah, tadi kan Keisha bilang suka sendiri nih. Nah biasanya kalau ibu itu sama ayah kerja, Iya, dua-duanya kerja. iya. Oh, berarti untuk intensitas atau keseringan Keisha ketemu sama mama sama ayah tuh hanya sedikit. Iya, paling kan waktu pagi siang tuh pagi ketemu paling makan bareng gitu. Kalau misalkan siang itu ya karena aku juga sekolah, terus ibu kerja, terus ayah juga kerja, jadi ya jarang ketemu gitu. Iya, berarti memang suka cerita, cuman memang jarang ya untuk ketemu sama mamanya Iya. gitu. Nah tapi Keisha menerima kondisi Iya. seperti itu. Ya udah biasa kan. Iya. Nah, selain di rumah nih, pasti kan Keisha sering juga tuh interaksi sama teman-teman di sekolah kan. Nah, pandangan Keisha dan harapan Keisha terkait lingkungan sekolah itu seperti apa? Yang jelas nggak toksik gitu ya, kan yang sekarang tuh ada tuh temen yang dia tuh mengikat temannya, jadi gak boleh main sama si A, pokoknya kamu harus sama aku gitu. Yang kayak gitu baru lingkungan sehat. Terus apa sih namanya tuh yang jelas gak banyak tugas juga gitu. Jadi Keisha itu punya harapan dan
pandangan Kisha terhadap lingkungan sekolah saat ini tuh ingin pertemanan yang sehat gitu ya, yang tidak toksik, terus juga pingin tadi tugasnya juga ya, yang agak banyak tugas gitu. Terus dari Keisha nih, apakah Keisha punya teman di sekolah? Banyak. Banyak, boleh disebutin nih siapa aja teman-temannya? Namanya Iya, boleh sebutin. banyak gitu, ada Adinda, ada Maya, ada Selfie, terus ada Salma, ada Najma, banyak pokoknya. Banyak banget berarti ya teman-temannya. Berarti Keisha ini orang yang terbuka juga gitu ya di sekolah, bukan hanya di rumah tapi di sekolah juga terbuka gitu. Nah, untuk Keisha sendiri terkait pandangan tadi, apakah Keisha sudah mendapatkan lingkungan sekolah yang sesuai dengan harapan? Sesuai. Sudah sesuai. Oke, berarti apakah Keisha merasa nyaman tentang lingkungan sekolah gitu? Nyaman aja. Nah, untuk aktivitas sehari-hari nih di luar sekolah atau di dalam sekolah, biasanya Keisha pernah tidak mengikuti sebuah organisasi? Pernah. Tapi untuk saat ini apakah mengikuti organisasi? Belum. Oh, belum. Iya. Nah, untuk lingkungan pertemanan nih biasanya Keisha itu paling dekat sama siapa nih? Tadi kan banyak ya teman-temannya gitu. Nah, untuk Keisha sendiri lebih dekat sama siapa? Sama 2 orang. Sama siapa untuk teman-temannya itu? Sama Salsa, Ibu, sama siapa lagi ya, Najma. Suka cerita gitu ya, bisa ngobrol sama mereka. Nah, lalu untuk pandangan Keisha nih terkait pertemanan yang Keisha lebih dekat tadi sama Salsa, sama Najma, itu bagaimana pandangannya? Ya baik gitu, sering bercerita kayak gitu. Terus kan sering mengalami hal yang sama, jadi bisa sama-sama ngerasain kayak gitu. Sama-sama saling ngedukung gitu ya, satu sama lainnya. Nah, kan sekarang tuh Keisha pasti tahu mungkin banyak banget remaja-remaja nih, baik di berita, di internet, di TikTok, di sosial media lainnya, kan banyak ya berita-berita sekarang tuh marak kalau remaja itu banyak yang mengkonsumsi alkohol, terus juga obat-obatan terlarang. Nah, pandangan Keisha terkait obat-obatan terlarang dan minuman keras ini seperti apa? Kalau menurut aku sih itu kurang bagus ya gitu, dalam segi apa sih, kan remaja juga tuh agak tumbuh di sekolah gitu, pasti kan kayak di dalam tubuh kita tuh kayak menjerit sakit gitu kalau misalkan dikasih hal tersebut gitu, ibaratnya kayak luka dikasih dia remaja kayak gitu. Ya berarti memang untuk minuman keras sama obat-obatan terlarang itu Keisha mikirnya kalau itu memang nggak boleh gitu ya, tidak boleh dikonsumsi karena merusak dirinya sendiri. Nah, untuk Keisha kira-kira pernah nggak sih ngeliat gitu ada orang atau lingkungan di sekitar Keisha ini yang mengkonsumsi hal tersebut? Melihat sih, kalau dari teman-teman nggak ada ya, apalagi dari orang tua gitu nggak ada. Paling lagi di jalan tuh lihat cowok-cowok gitu lagi kumpul terus kayak ngehisap lem kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya untuk di lingkungan rumah, lingkungan sekolah itu alhamdulillah tidak ada yang mengkonsumsi. Nah, terkait berita lagi nih yang lagi viral-viral gitu ya, lagi banyak-banyaknya, kan banyak tuh. Kira-kira Keisha tahu nggak tentang berita yang banyak dispensasi sekolah yang katanya itu ingin menikah gitu? Oh iya tahu. Yang banyak kan? Iya, nah Keisha tahu nggak alasan anak-anak tersebut dispensasi untuk sekolah itu dan ingin menikah? Kalau baca dari berita ya Bu, katanya itu tuh karena kan sekarang COVID lagi tinggi-tingginya gitu, jadi banyak yang karena sekolah juga enggak offline terus online, jadi ya banyak yang kecelakaan kayak gitu lah istilahnya. Jadi banyak yang melakukan hubungan gitu ya, pernikahan. Dan berarti terkait pernikahan dini gitu ya disebutnya, selama hamil di luar pernikahan, berarti kan itu bisa dibilang
udah biasa gitu ya di zaman sekarang gitu ya, banyak berita-berita. Nah tapi dari Keisha sendiri nih, pandangan Keisha terkait pernikahan dini, lalu juga terkait hamil di luar nikah itu bagaimana? Menurut Keisha ya Bu, kan pernikahan ini otomatis kan umurnya masih pada kecil, baik dari perempuannya maupun laki-lakinya gitu. Terus juga kan sekarang mencari lapangan pekerjaan tuh susah ya. Nah terus lantas siapa kalau misalkan mereka menikah, terus siapa yang mau menanggung beban ekonominya kayak gitu. Kalau misalkan salah satu dari mereka tuh tidak bekerja atau istilahnya dua-duanya itu pengangguran karena masih kecil gitu. Jadi udah dalam segi ekonomi bakal kurang, terus dalam segi usia juga mungkin mereka tuh mereka ya masih kurang apa sih, kurang dewasa lah. Karena Keisha juga kan merasakan itu usia segini tuh masih belum dewasa gitu, lagi mencari jati diri gitu. Berarti memang untuk pernikahan dini lalu juga kehamilan di usia muda itu memang bukan hal yang seharusnya gitu ya, menurut pandangan Keisha. Nah untuk Keisha sendiri nih, tahu apa itu arti pacaran? Tahu. Kira-kira apa nih pandangan Keisha terhadap pacaran itu seperti apa? Pacaran tuh ya gitu mengikat sebuah hubungan gitu dengan istilah pacaran. Kan kalau misalkan jelas kalau halal tuh ya menikah gitu dengan ijab kabul gitu. Sedangkan pacaran tuh hanya mengikat status saja kayak gitu. Nah untuk Keisha nih, apakah Keisha pernah dekat dengan seorang pria atau pernah menjalin hubungan? Sejauh ini sih enggak. Berarti belum ya, dan tidak dekat dengan siapapun untuk lawan jenis. Iya. Nah lalu untuk di lingkungan keluarga, lalu di lingkungan sekolah gitu, apakah Keisha pernah mendapatkan kasus gitu kayak itu tuh temen aku gitu, ada yang menikah muda, lalu juga ada yang hamil di luar pernikahan, apakah pernah menemui kasus seperti itu? Menemui sih pernah. Tapi dalam lingkaran pertemanan ataupun dalam keluarga gak ada gitu. Itu hanya orang yang cuma Keisha tahu gitu ada. Nah untuk lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lalu juga di tempat umum, apakah Keisha itu merasa nyaman? Nyaman aja. Merasa nyaman, jadi tidak ada merasa berbahaya, terus juga cemas. Nggak ada sih kan. Nah tadi tuh selain tentang pernikahan dini, lalu juga hamil di luar nikah, lalu tentang banyaknya remaja yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras. Dan sekarang juga banyak nih remaja-remaja atau anak muda gitu ya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu karena depresi, dan juga mungkin ada masalah sama keluarganya, masalah sama pacarnya. Nah pandangan Keisha gitu ya terkait orang-orang tersebut gitu yang mengalami depresi itu bagaimana? Terkait orang-orang yang mengalami depresi itu sih tergantung dalam diri kita gitu, manajemen diri kita. Kalau misalkan kita bisa mengatasi ya bisa gitu, nggak depresi, kayak misalkan mengalihkan ke hal-hal yang kita sukai. Misalkan nih lagi capek dalam capek sama keadaan itu, kita bisa melakukan hal apa yang kita sukai. Kalau aku ya Bu, misalkan nih lagi capek karena banyaknya tugas atau stres karena misalkan apa gitu, aku suka baca, jadi baca buku kayak gitu. Ya berarti untuk Keisha sendiri ini terkait cara gitu ya kalau biar dia stres itu lebih ke arah yang positif gitu ya, seperti membaca buku, mungkin nonton film gitu ya untuk biar gak stres lagi gitu. Iya. Nah untuk kebiasaan-kebiasaan nih, boleh nih kasih pandangan. Tadi kan udah ya tentang minuman keras, terus juga pernikahan dini. Nah terkait merokok, boleh nggak kasih tanggapan gitu terkait orang-orang yang merokok ini menurut Keisha itu bagaimana?
Nah ya gue lihat di TikTok juga kan ada simulasi orang perokok sama enggak yang pokoknya yang rokoknya tuh dimasukin ke botol terus ada kapas gitu, kalau misalkan si rokoknya terus susah dimasukin, si kapasnya itu akan berubah warna kayak gitu. Nah mungkin begitu juga dengan tubuh kita gitu, kalau misalkan terus-terusan dipakai rokok pasti si anggota tubuh kita tuh berubah warna kayak gitu, berubah fungsi juga. Iya, berarti Kesha udah paham gitu ya terkait dampak dari merokok. Nah untuk di lingkungan Kesha, baik di rumah, di sekolah, juga di teman-teman, apakah ada yang merokok? Paling kakak sih merokok. Apa saja gitu, untuk ayah? Enggak. Ya, untuk Bapak dan Kesha sendiri apakah pernah mencoba seperti itu? Enggak. Iya, baik. Nah, terkait film nih, kan pasti sekarang tuh gampang banget ya cari informasi, cari film, tontonan yang kayak gitu. Gampang gitu ya kita berselancar di internet gitu. Apalagi anak-anak muda sekarang kan kayak kepo ya orangnya, ingin tahu banyak hal gitu. Nah, terkait film-film nih, film-film yang bisa dibilang yang belum seharusnya sebagai remaja itu menontonnya, kayak film-film pornografi. Nanti saya tahu tidak tentang film pornografi itu seperti apa? Film porno, ya film porno Yang memang seharusnya belum boleh ditonton, Iya. yang udah atas 18 ke atas mungkin Iya. ya, kalau untuk di warning-warningnya itu. Nah, terkait konten pornografi atau film-film bisa dibilang yang sedikit lebih dewasa gitu, apakah Kesha pernah menonton film itu? Kamu suka apa sih nonton film drakor kayak gitu? Paling cuma lokal kayak gitu sih, nggak ada yang mengarah ke apa antara laki-laki, percampuran antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah untuk Kesha sendiri nih, kira-kira suka main game nggak? Enggak, Oh enggak, jadi lagi bosan pun enggak tidak, ya, tidak suka main game. Nah, untuk ibadah nih, untuk Kesha sendiri, alhamdulillah Muslim. Iya, iya. Iya, nah untuk sholatnya sendiri nih biasanya gimana buat Kesha? Sholat 5 waktu yang sholat pagi Alhamdulillah semuanya terlaksana. terlaksana. Nah biasanya nih dukungan keluarga terkait aktivitas keseharian dan kesukaan dari Kesha, apakah keluarga mendukung? Mendukung Nah bentuk dukungannya itu seperti apa? kan suka baca, kadang suka dikasih uang buat beli buku kayak gitu. Nah, biasanya Kesha suka baca apa nih? Banyak buku sejarah suka, terus novel apalagi. Ya, jadi suka buku sejarah, buku novel gitu ya. Dan dukungan keluarga pun alhamdulillah mendukung gitu ya apapun yang Kesha lakukan. Ya, nah untuk orang yang terdekat kan tadi mama ya, nah, yang terdekatnya mama. Nah biasanya untuk organisasi yang diikuti kan pernah tuh tadi bilang, nah, organisasi apa kalau boleh tahu? Aku waktu dulu SMP OSIS. OSIS gitu ya yang diikutinya. Ya. Nah untuk Kesha nih, harapan Kesha terhadap diri Kesha sendiri itu seperti apa? Ingin menjadi pribadi yang lebih berani gitu. Jadi kalau misalkan melakukan sesuatu tuh enggak takut mencoba gitu. Jadi cobalah dulu, biar masalah gagal atau enggaknya biar nanti gitu, itu namanya wajar gitu ya. Nah pengen jadi pribadi yang seperti itu, terus enggak meduliin omongan orang lain. Misalkan si A berkata A tentang aku, enggak terlalu dipikirin kayak gitu. Nah untuk Kesha, cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Masya Allah, semoga tercapai ya nanti makanya belajar yang benar gitu kan ya. Nah biasanya untuk cara Kesha nih untuk menjadi dokter kan pasti butuh perjalanan yang panjang gitu ya. Nah cara Kesha untuk mencapai jadi dokter itu seperti apa? Harus Kesha lakukan. Yang jelas dengan
belajar ya Bu. Nah tapi belajar juga harus disertai dengan doa kayak gitu. Jadi biar usahanya tuh nggak sia-sia kayak gitu. Ya, jadi untuk Kesha menjadi dokter itu harus belajar dengan benar gitu ya. Lalu juga harus doanya diperkuat, ibadahnya diperkuat seperti itu. Nah, untuk selain cita-cita jadi dokter nih, kira-kira Kesha suka apa nih kebiasaannya? Menggambar. Menggambar. Kesha memang suka menggambar? Ya suka. Suka ya. Pernah ikut lomba-lomba kan? Pernah. Pernah. Iya, jadi selain jadi dokter juga bisa ya jadi pelukis Iya. nanti gitu. Ya semoga harapannya tercapai. Ya, kita juga harus sering-sering belajar juga gitu ya. Nanti bisa kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanyain juga ke teman-temannya, ke mamanya. Iya gitu. Nah dari Kesha sendiri nih dari beberapa pertanyaan, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak ke Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Iya, dari tadi kan ibu simpulin terlebih dahulu ya. Tadi kan Kesha bilangnya udah 2 bulan ini nggak mens juga ya. Lalu juga ada keputihan, keluhannya. Terus tadi juga ada pusing, ada lemesnya juga. Nah, nanti karena dari keluhan-keluhan Kesha itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah untuk pemeriksaan fisiknya kan tadi udah ya 30 menit di awal. Nanti juga mungkin ibu mau cek HB-nya, cek kandungan darahnya apakah HB-nya normal atau tidak gitu. Untuk lebih mengetahui lagi gitu alasan dari kenapa sih Kesha itu mengalami keluhan-keluhan yang tadi gitu. Nah mungkin apakah Kesha bersedia? Bersedia gitu. Ya udah untuk pemeriksaannya 30 menit ya. Iya. Nah mungkin Kesha boleh bersiap diri dulu ya. Nanti ibu mau siap-siap dulu juga mau ngambil alat-alatnya. Baik Ibu. Iya. Kalau gitu izin ke toilet dulu ya Bu. Iya, silakan. Terima kasih Ibu. Nah, gimana nih udah siap untuk pemeriksaannya? Sebentar ya. Aku tuh anemia-nya lumayan juga. Coba ya. Ya sekarang itu dulu ya, di tas dulu suhunya. Nanti bisa dibersihin dulu ya untuk di daerah ketiaknya. Mungkin mau sama Kesha sendiri? Ya. Sama-sama. Ya, sekarang maaf ya, ibu suhunya nanti boleh ditekuk kayak gini. Ini boleh izin dulu ya tangannya. Kita lihat ya, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius ya, normal. Ini bisa kalau ini Wak, bisa digulung untuk badannya. Iya. Dulu ya untuk tensinya. Sebelumnya udah kan diperiksa tensi darah belum? Tekanan darah itu cuma. Sebentar ya, ibu periksa dulu. Ya udah digulung ya, mungkin boleh. Ini. Ini nanti kalau disimpan aja, tenang aja ya karyawan. Jangan deg-degan, jangan panik ya. Diam dulu ya tangannya.
Sudah, untuk tekanan darahnya 110/70 ya. Nah, dirapikan dulu ya. Ini sudah dirapikan dulu. Ya, mungkin sekarang periksa dulu ya untuk lingkar lengannya. Nih, kita mungkin boleh ya dilurusin aja. Dulu. Untuk payuannya 19 ya. Ya boleh ya, kita sekarang cek dulu tinggi badan, berat badannya. Ya sekarang periksa dulu ya tinggi badannya. Ini boleh diluruskan, tumitnya harus itu ya, harus ke ujung tembok ya udah. Sekarang dari sini pandangannya lurus. Sudah, sekarang berat badannya ya, mungkin boleh pandangan diluruskan ya, ibu lihat dulu ya untuk berat badannya. Iya sudah. Untuk berat badannya tadi itu 40,2 kg, terus untuk tinggi badannya 149 cm ya. Ya. Nah sekarang ibu mau ukur dulu nih untuk lingkar perutnya. Ya boleh untuk dinaikkan sedikit, maaf ya ini ya. Maaf. Untuk lingkar perutnya itu 65 cm ya. Yang boleh naik dulu ya. Boleh. Nah sekarang boleh dulu. Yang untuk maskernya boleh dilepas dulu. Maaf ya, mungkin untuk kalungnya dilepas sedikit saja. Maaf ya, ibu cek dulu di bagian kepalanya. Tadi rambutnya agak terlihat rontok ya, terus boleh lihat ibu tangannya, sama maaf ya, ibu lihat dulu ini tangannya sedikit pucat ya, ibu mungkin lihat ke atas, lihat, maaf ya, tidak ditekan juga di bagian ini. Aku perbaiki dia punya. Ada kemana? Matiin dulu. Coba mungkin bisa sedikit. Ya sebentar ya, ibu ambil dulu. Ini untuk hidungnya bisa agak ya. Maaf ya, untuk terus di telinga. Maaf ya, ibu buka dulu sedikit telinganya, kita periksa. Maaf ya, ibu periksa dulu bagian telinganya. Untuk yang ini masih ya, kita bisa juga. Sedikit.
kemarin apa ya? Nah, nanti kita ke leher ya. Nanti misalkan kalau ada nyeri, maaf ya, kalau ada nyeri bisa bilang ya. Nah, ini boleh bantu menggerakkan mana? Bedanya tahan ya, boleh. Ya, yang mungkin boleh dinyalakan lagi atau yang kecil. Mungkin boleh berbalik dulu ya, periksa dulu di daerah dadanya. Nah, bisa dinaikkan ke belakang. Coba ditekan ya, bagian sini, ini. Bagian sini ada ditekan. Ada ditekan. Mungkin bisa di masuk kamu. Berapa sih kalau nggak tercantik kan? Turunnya video orang kayak aja ya. Sekarang duduknya buat di sini ya, boleh duduk. Iya, baik. Ini sudah. Ya, sudah. Ya, untuk pengalian datanya, terus juga pemeriksaan fisiknya udah tadi dari jalani sama Felicia. Nah, karena tadi ibu lihat di bagian mata bawah mata Keisha itu sedikit pucat, nanti sekarang itu akan ada pemeriksaan HB untuk mengetahui apakah HB dari Keisha itu normal atau enggak. Nah, sebelumnya untuk Keisha sendiri tahu nggak HB itu apa? Belum. Nah iya, jadi kandungan dalam darah gitu ya HB-nya. Jadi untuk melihat misalkan kalau kecil berarti kemungkinan Keisha itu terkena anemia. Tapi mungkin sekarang dicek terlebih dahulu saja ya.
Maaf ya. Bapak cedera stasiun merupakan stadium akhir dari sini yang bersifat Tarik nafas. Kita tunggu ya untuk aktivitas ini. Untuk HB-nya 10. Sebentar ya, ibu bersih dulu makanannya. Ya, tadi gimana nih? Sakit nggak waktu disuntiknya? Lumayan. Perihnya nggak apa-apa. Bisa ditahan ya. Sebentar ya, ibu beresin dulu ada yang dulu atasnya. Udah diperiksa ya HB-nya, dan memang waktu dari pemeriksaan fisik itu kan pucat ya di bagian matanya. Terus waktu ibu nanya tentang keluhannya apa aja, kan Keisha tuh bilang katanya sering lemas, pusing gitu ya. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan tadi dan juga ibu sudah menghitung gitu ya terkait IMT dari Keisha itu termasuk gizi kurang atau kurus. Ibu kan ngitungnya pakai zero score ya. Nah, hasilnya itu di negatif 2,5, yang artinya Keisha itu untuk status gizinya itu kurang atau tergolong kurus. Untuk nilainya juga tadi sendiri 19 ya untuk nilainya. Nah, lalu juga terkait tadi hasil pemeriksaan HB hemoglobin itu sekitar 10 hasilnya ya. Nah, sebelumnya dari Keisha sendiri tahu nggak artinya anemia itu apa? Udah dijelasin dikit, tapi itu tuh kurang darah kan gitu. Ya, nah jadi anemia itu nah bisa dilihat ya di sini sama Keisha gitu. Nah, jadi anemia itu adalah kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah Keisha itu lebih rendah. Nah, untuk remaja itu kan normalnya memang di 11 sampai 12 ya untuk normalnya gitu. Mungkin di 12 untuk remaja itu. Nah, karena tadi hasil pemeriksaan HB-nya itu di 10, jadi Keisha itu termasuk ke anemia ringan. Nah, ini nih gejala itu sama kayak tadi ya. Keisha kan bilang sering lemas, juga pusing juga. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari anemia. Terus juga tadi dari hasil pemeriksaan fisiknya, ibu tadi bilang ya karena pucat gitu ya di bawah matanya. Nah, jadi untuk anemia ini sendiri itu kalau misalkan tidak ditangani segera, nanti itu bisa berpengaruh ke aktivitas dari Keisha sendiri. Misalkan kayak Keisha tuh gampang capek, terus nanti misalkan kalau di sekolah nggak bisa konsentrasi, itu karena gampang ngantuk, yang kayak gitu. Nah, untuk mengetahui anemia atau enggak, itu tuh dilakuin sama tes yang tadi, tes HB gitu ya, periksa HB. Nah, untuk penyebab anemia sendiri itu salah satunya bisa dimulai dari pendarahan. Nah, misalkan kalau Keisha pendarahan atau menstruasi, nah yang berlebihan itu bisa salah satu penyebab. Lalu juga bisa karena kurangnya asupan protein, asam folat, vitamin D, dan khususnya itu zat besi kayak gitu. Nah, lalu juga bisa dari faktor genetik dari thalassemia itu. Nah, kenapa sih remaja itu ya kaitannya itu kayak Keisha itu bisa kena anemia gitu, soalnya karena kebutuhan zat besi remaja Keisha itu lebih
tinggi gitu, karena kan setiap bulannya menstruasi gitu ya. Nah lalu untuk itu juga bisa karena kurang makanan yang bergizi gitu, kurang asupan makanan yang bergizi. Nah jadi anemia itu dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Nah untuk Keisha sendiri kira-kira tahu nggak nih yang isi piringku? Nah jadi isi piringku itu nanti kan ada piringnya. Nah piringnya misalkan bentuknya kayak gini. Nah bentuknya kayak gini. Nah nanti itu di piring itu kan dibagi jadi 4 ya. Nah 1/3 itu bisa diisi sama protein. Misalkan kayak protein hewan itu kan dari telur, terus juga dari ayam, terus bisa dari sapi juga, dari sapi gitu. Nah untuk protein nabatinya bisa didapetin dari tempe, telur. Nah 1/3-nya lagi itu dari buah-buahan. Nah, untuk buah-buahan bisa mengandung vitamin C nanti ya, biar membantu penyerapan dari zat besi yang dikonsumsi misalkan dari ayam tadi. Nah lalu di bagian bawahnya itu ada karbohidrat, nasi. Nah selain nasi juga bisa diisi sama jagung, sama tepung-tepungan yang kayak gitu, ubi yang kayak gitu, itu masuk ke karbohidrat. Itu sekitar 2/3 dari nasi. Nah 2/3-nya lagi di samping kiri bawah itu bisa diisi sama sayur-sayuran hijau. Nah misalkan bisa wortel, brokoli, terus kangkung, kayak gitu. Nah karena kebutuhannya pun selain sumber dari makanan, bisa juga nih dari makanan-makanan dari tablet tambah darah. Nah tablet tambah darah ini bisa dikonsumsi 1 minggu sekali. Nah misalkan kalau lagi menstruasi nih bisa juga dikonsumsinya tiap hari kayak gitu. Nah untuk minuman tablet tambah darahnya nanti itu diminum setelah makan, lalu juga bisa diminum sama air jeruk dan air putih. Terus jangan dikonsumsi bareng sama teh, susu, kopi, karena itu akan menghambat penyerapan dari zat besinya. Lalu juga bisa dibarengi dengan mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Karena tadi kan Keisha bilang ya ke ibu kalau Keisha itu jarang waktu ibu tanya tentang porsi makan ternyata nggak nyebutin buah-buahan ya tadi. Ya memang dari Keisha-nya sendiri itu jarang untuk mengkonsumsi buah-buahan. Iya itu. Iya, nah mungkin bisa dimulai dari sekarang ya untuk mengkonsumsi buah-buahan agar gizinya lebih seimbang. Jadi status gizinya tuh bisa kembali normal gitu ya, tidak kurus ataupun kurang. Iya, lalu untuk tadi kan Keisha bilang ke ibu kalau Keisha itu sering keputihan ya, dan keputihan itu gatel gitu ya. Nah untuk keputihannya itu bisa diatasi sama cara bilas vagina yang benar gitu. Nah kalau dari yang Keisha tahu, cara membilas vagina itu dari arahnya dari mana ke mana? Dari depan ke belakang. Nah iya betul. Nanti kalau misalkan lagi membasuh vagina atau kelaminnya bisa dimulai dari depan ke belakang, dan jangan lupa juga bisa dilap sama tisu yang kering gitu ya, biar nggak lembab dan bisa menghindari dari keputihan. Nah iya, untuk selanjutnya itu kan tadi Keisha itu bilang suka sakit juga ya kalau menstruasinya gitu. Nah nanti cara mengatasi agar tidak sakit untuk menstruasinya itu bisa dikompres pakai air hangat. Dan biasanya kalau Keisha sendiri kalau sakit itu pakai apa? Biar nggak sakit. Pakai botol air panas ke perut. Nah iya, nanti bisa terus dilanjutin ya untuk penggunaan kompresnya pakai botol atau pakai alat untuk mengkompres biar tidak terlalu sakit. Itu juga nanti ibu kirim video tentang senam abdominal ya, biar memperlancar headnya itu lagi. Apalagi kan tadi bilang sudah 2 bulan gitu ya tidak menstruasi gitu. Untuk dari Keisha sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ibu. Sudah, ya baik, mungkin ini bisa dibawa ya sama Keisha nanti buat di rumah. Nanti misalnya kalau ada yang ditanyain bisa langsung aja menghubungi ibu ya. Nah untuk di pertemuan selanjutnya kira-kira Keisha untuk di bulan depan apakah bersedia untuk melakukan kunjungan ulang? Insya Allah. Ya mungkin nanti di bulan depan mungkin Keisha sendiri mau ngajuin tanggalnya nggak berapa?
paling di weekend aja. Di weekend mungkin nanti bisa langsung hubungi ibu aja ya di WhatsApp-nya untuk kunjungan pulang di bulan depan. Iya, baik. Karena mungkin tidak ada yang tanyakan lagi. Ya. Baik, mungkin apakah sudah cukup? Cukup ibu. Iya, baik. Paling mau langsung pulang tadi. Kamu langsung pulang, ya, hati-hati ya nanti di jalannya. Titip salam juga ya ke mama sama keluarga. Sehat-sehat selalu. Baik ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Siap pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya, hati-hati.